Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Data Mining and Analytical Business. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan data mining dataset IRIS menggunakan algoritma C4.5 atau bisa disebut dengan decision tree. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang berkaitan dari berbagai database besar. Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Definisi lain dari data mining dapat diartikan sebagai serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu basis data dengan melakukan proses ekstraksi dan menggali pola penting dari data yang ada. Klasifikasi merupakan salah satu peran utama dari data mining. Klasifikasi termasuk ke dalam supervised learning karena dalam proses klasifikasi terdapat proses pembelajaran dengan data lampau. Proses ini digunakan algoritma untuk mengenali pola dari data yang nantinya dapat diterapkan kepada data baru yang belum diketahui kelompoknya. Masalah klasifikasi pada dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah klasifikasi berangkat dari data training atau data latihan yang tersedia. Kedua, data training akan diolah dengan menggunakan algoritma klasifikasi. Yang ketiga, masalah klasifikasi berakhir dengan dihasilkannya sebuah pengetahuan yang direpresentasikan dalam bentuk diagram aturan atau pengetahuan. Data IRIS. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah data IRIS. Data IRIS merupakan salah satu dataset yang banyak digunakan dalam proses klasifikasi. Data IRIS merupakan data publik yang dikeluarkan oleh UC Repository. Dalam data IRIS ada 4 atribut yang dapat mempengaruhi klasifikasi, yaitu sepal length, sepal width, sepal length, serta petal width. Atribut tujuan atau tabel dari data IRIS memiliki 3 kelas, yaitu IRIS setosa, IRIS versicolor, serta IRIS virginica. Berikut adalah data IRIS yang kami gunakan pada perhitungan kali ini. Di sini kami menggunakan 14 data latih dan 1 data uji. Total dari data kami ada 15. Algoritma C4.5 merupakan pengembangan dari algoritma ID3 yang dikembangkan oleh Quinlan. Algoritma C4.5 banyak digunakan peneliti untuk melakukan klasifikasi. Output dari algoritma C4.5 adalah sebuah pohon keputusan atau sering dikenal dengan decision tree. Dalam beberapa penelitian, algoritma C4.5 ini menjadi pilihan terbaik dibandingkan dengan beberapa algoritma klasifikasi lain yang berupa fakta dirubah menjadi sebuah pohon keputusan yang berisi aturan dan tentunya dapat lebih mudah dipahami dengan bahasa alami. Model pohon keputusan banyak digunakan pada kasus data dengan output yang bernilai diskrit. Walaupun tidak menutup kemungkinan dapat juga digunakan untuk kasus data dengan atribut numerik. Alur proses algoritma C4.5 yang pertama yakni pilih atribut sebagai akar, kemudian buat cabang untuk tiap-tiap nilai, lalu bagi kasus dalam cabang, yang terakhir ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Berikutnya adalah rumus algoritma C4.5. Kemudian flowchart algoritma C4.5. Berikut adalah hasil perhitungan di RapidMiner. Yang pertama yakni akurasi. Inilah hasil dari akurasi pada dataset IRIS yang kami gunakan. Hasil dari akurasi pada dataset IRIS kami sebesar 93,33% dan perlu diketahui bahwa semakin besar nilai pada akurasi ini, maka semakin bagus. Yang kedua yakni classification error. Inilah hasil dari classification error pada dataset
iris kami, hasil dari classification error kami sebesar 6,67%. Dan perlu diketahui juga bahwa semakin bertambah kecil nilai pada classification error, maka semakin bagus datanya. Ini bisa disebut dengan kebalikan dari akurasi. Weight mean recall. Inilah hasil dari weight mean recall pada dataset iris yang kami gunakan sebesar 93,33%. Kemudian yang terakhir adalah weight mean precision. Hasil dari weight mean precision pada dataset iris yang kami gunakan sebesar 94,44%. Dan inilah hasil decision tree pada dataset iris kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan manual pada perhitungan di Microsoft Excel. Di sini dataset yang kami gunakan. Di sini ada 14 data latih dan ada 1 data uji. Di sini kita langsung ketikkan data pada atribut Sepaleng. Kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar, dan di sini sifatnya unik, jadi jika ada yang sama maka kita ambil satu saja. Di sini kita tulis ya, mulai dari 46 sampai 7,1. Setelah kita tulis, lalu kita cari rata-rata. Di sini saya blok kuning. Kita rata-rata 4,6 dengan 4,7, hasilnya 4,65. Di sini sampainya juga kita lanjutkan 4,7 dengan 4,9 dengan hasil rata-ratanya 4,8, dan seterusnya sampai terakhir di sini sampai 7 sampai 7,1. Setelah kita cari rata-ratanya, kita cari kurang dari sama dengan nilai 4,65 dan lebih dari nilai 4,5. Kita cari di sini langsung datanya ada di samping ini. Apakah ada kurang dari 4,65 pada kelas Iris Setosa? Kita lihat di sini, kita fokus ke atribut Sepaleng ya. 4, yang kurang dari 4,65. Di sini kita temukan ada satu data yang kurang dari 4,65. Kita tulis di sini, dan setelah itu kita cari data apakah di Iris Setosa ada lebih dari 4,65. Di sini ada 4 data, jadi kita langsung tulis 4 data seperti ini. Setelah kita cari semua, kita cari pada semua kelas, baik Iris Setosa, Versicolor maupun Virginica. Setelah kita cari semua, kita cari rata-ratanya semua, kita cari kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Setelah kita cari semua, kita jumlah. Setelah kita jumlah, kita cari entropinya dengan rumus seperti ini. Kita cari entropi pada setiap atribut maupun kelas seperti ini. Setelah kita cari, kemudian kita menghitung gain dengan rumus seperti ini. Setelah kita cari gain, kita langsung pada atribut sepal width dengan cara seperti tadi. Kita masukkan dulu data-datanya mulai dari data terkecil sampai terbesar, kita urutkan.
dan ini juga bersifat unik. Setelah itu kita cari rata-ratanya. Kemudian setelah kita cari rata-ratanya, kita split atau kita cari nilai yang kurang dari sama dengan yang kita blok kuning, yang kurang dari sama dengan ini, dan yang lebih dari sama dengan yang kita blok kuning seperti ini. Setelah itu kita temukan nilainya. Setelah kita temukan, kita langsung jumlah, dan rule atau aturannya atau cara perhitungannya sama persis seperti pada atribut sepal length. Dari awal kita tulis dulu datanya, kemudian kita cari rata-rata, kemudian kita cari apakah di situ ada data yang kurang dari sama dengan dari rata-rata tersebut, dan apakah di situ ada data yang lebih dari hasil rata-rata tersebut. Setelah itu kita jumlah. Setelah kita jumlah, kita hitung entropi. Setelah kita hitung entropinya, kita hitung gainnya. Kemudian jika sudah pada atribut sepal width, kita langsung ke petal length dengan cara seperti ini tadi. Dan setelah dari petal length, kita ke petal width. Caranya juga sama seperti tadi. Setelah itu, setelah kita cari, dan di sini nilai gainnya sudah kita temukan semuanya, baik pada atribut sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Di sini kita cari hasil paling terbesar. Di sini sudah kita blok seperti ini pada setiap atributnya. Kita fokus ke nilai gainnya ya. Dan di sini kita temukan pada atribut sepal length. Di sini nilai pada sepal length, petal length, dan petal width nilainya sama, tapi kita pakai yang sepal length. Kenapa? Karena kita mau samakan tampilan atau hasil decision tree-nya agar sama pada rapid miner-nya, dan hasil decision tree-nya seperti ini. Kemudian kita buat decision tree-nya. Node pertama yakni dari atribut sepal length, lalu kita dapat nilai ini dari hasil rata-rata pada gain yang terbesar. Ya, di sini nilainya 5,3. Jadi kita langsung kurang dari 5,3 dan lebih dari 5,3. Kenapa di sini iris setosa? Karena di sini nilai 5,3 yang kurang dari sama dengan 5,3 itu ada pada kelas iris setosa. Jadi di sini otomatis adalah iris setosa. Kemudian di sini yang lebih dari 5,3 ada kelas versicolor dan virginica. Kenapa di sini versicolor dan virginica? Karena di sini terdapat nilai yang lebih dari 5,3 adalah pada kelas iris, versicolor, dan virginica. Kenapa di sini kita bentuk atau pada di dalam kotak? Karena di sini hanya ada satu kelas, jadi kita tidak bisa membuat cabang. Karena di sini tidak bisa dipecah lagi atau tidak bisa dibuat cabang. Kenapa di sini kita memakai elips? Karena di sini ada agar kita membedakan mana yang bisa dipecah dan mana yang tidak. Di sini yang tidak bisa dipecah kita buat kotak, dan di sini elips ada dua kelas, dan di sini bisa kita pecah. Setelah itu kita fokus pada kelas versicolor dan virginica. Kita fokus ini node pertama, kemudian kita fokus pada node kedua.
Di sini setelah itu kita fokus pada kelas versicolor dan virginica. Di sini kenapa data pada Iris setosa tidak kami masukkan, karena pada Iris setosa tidak bisa dipecah lagi, dan pada kelas yang bisa kita pecah yang kita masukkan. Di sini ada kelas versicolor dan virginica. Di sini versicolor ada 5 data, dan kelas virginica ada 4 data. Kemudian kita cari split datanya, entropi dan gainnya. Kemudian kita masukkan dari data terkecil sampai terbesar. Data ini juga bersifat unik, atau jika ada data yang sama maka hanya satu saja yang kita masukkan. Ini mulai dari 23 sampai 3,3. Mulai dari 2,3 sampai 3,3. Kemudian setelah kita tulis datanya, kita cari rata-rata pada setiap datanya. Sini. Setelah kita cari nilai yang kurang dari sama dengan rata-ratanya. Setelah kita cari seperti ini sampai selesai, kemudian kita jumlah pada setiap yang kurang dari sama dengan dan lebih dari. Setelah kita cari jumlahnya, kita cari entropi dari awal sampai akhir, kemudian kita hitung gainnya dari awal sampai akhir seperti ini. Setelah kita hitung pada atribut sepal width, kemudian kita hitung petal length dan petal width. Yang pertama petal length. Yang kedua petal length kita hitung seperti tadi, kita tulis dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian kita cari rata-ratanya, kemudian kita cari nilai yang kurang dari sama dengan rata-rata tersebut dari awal sampai akhir. Kemudian setelah kita cari, kita hitung, kemudian setelah kita hitung kita cari entropinya, dan kemudian kita cari gainnya. Caranya sama di petal width juga, mulai dari memasukkan data, mencari rata-rata, kita cari yang kurang dari sama dengan lebih dari, kita hitung, kemudian kita cari entropi, kemudian kita cari gainnya. Setelah itu di sini ada 3 atribut, data pada 3 atribut. Di sini sudah kita blok kuning. Seperti tadi kita fokus pada nilai gainnya. Kita cari nilai gain yang paling terbesar. Di sini nilai gain yang paling terbesar yakni di sini kita temukan nilai gain yang paling terbesar yakni pada atribut petal length dan petal width. Di sini ada 2 dan kita ambil satu saja. Jadi kita agar sesuai dengan hasil pada RapidMiner, kita ambil pada atribut petal length. Kita ambil pada atribut petal length. Kita jadikan pada node kedua. Lalu nilai 5 ini kita ambil dari rata-rata pada petal length pada gain yang terbesar. Setelah itu, kenapa ini versicolor dan virginica? Di sini yang kurang dari 5 pada kelas versicolor dan lebih dari 5 pada kelas virginica. Dan seperti ini. Di sini kita tidak bisa. Di sini kita bentuknya kotak karena di sini hanya ada satu kelas. Di sini hasil dari decision tree pada dataset Iris kami. Kemudian kita uji data pada data uji yang kita pilih dengan decision tree. Di sini pada node pertama yakni pada sepal length.
Di sini pada data uji kita nilai pada Sepaleng yakni 6,5. Apakah 6,5 itu kurang dari, sama dengan, atau lebih dari? 6,5 yakni lebih dari 5,3. Dan di sini hasil pada node kedua langsung pada ke atribut petalength. Di sini nilai pada petalength 5,8. Apakah 5,8 kurang dari 5 atau lebih dari 5? Di sini 5,8 adalah lebih dari 5. Jadi hasilnya adalah Iris virginica. Di sini sesuai dengan kelasnya yakni Iris virginica. Jadi data uji dan hasil decision tree kami sesuai. Sekian perhitungan di RapidMiner dan perhitungan manual kami di Microsoft Excel. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.